Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah. Dalam hidup kita terdapat misteri waktu. Kita tidak tahu kapan kita bisa sukses. Kita tidak tahu kapan kita mendapatkan jodoh. Kita juga tidak tahu kapan kita akan mati. Waktu adalah sesuatu yang istimewa. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu surat khusus yang bicara tentang waktu, yaitu surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Imam Syafi'i mengatakan kalau saja Al-Quran itu tidak turun semua dan hanya satu surat ini saja, yaitu surat Al-Asr saja yang turun, maka cukuplah. Para mufassirin, para ahli tafsir diantaranya Syekh Muhammad Abduh menjelaskan sebab turunnya surat ini, yaitu kebiasaan orang Arab. Mereka bersenda gurau, berkumpul di waktu asar, berbicara, menghitung untung rugi bisnis mereka, yang kadang berakhir dengan konflik di antara mereka, dan mereka mencela waktu asar. Karena itulah Allah menurunkan surat ini bertujuan agar mereka tidak mencela waktu, dan juga jangan hanya membicarakan untung rugi bisnis, akan tetapi mereka juga harus mengingat untung rugi kehidupan di akhirat. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan, wala tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Janganlah kalian mencela waktu, karena waktu itu adalah milik Allah. Pada surat ini Allah bersumpah bahwa demi waktu, yaitu waktu asar, yaitu sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kata Allah. Jadi sepanjang hidup kita, kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan maksimal, tentu saja kita akan merugi. Kecuali orang-orang yang ditentukan dalam surat ini, yang tidak mendapatkan kerugian, bahkan mendapatkan keuntungan, yaitu mereka adalah orang-orang alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Mereka merasakan kenyamanan dalam hidup karena mereka yakin mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang melakukan amal soleh, yaitu mereka hidup bermasyarakat, bermanfaat bagi lingkungannya, tidak hidup masing-masing, tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka banyak berbuat kebaikan kepada orang-orang sekitarnya dan kepada umat pada umumnya, dan saling menasehati dalam kebaikan dan menasehati dalam kesabaran. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa orang-orang yang mendapat keberuntungan, mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran, mengamalkan kebenaran itu, dan mengajarkan kebenaran itu pada orang-orang yang belum tahu, dan mereka bersabar dalam menjalankan kebenaran. Karena tidak mudah untuk selalu berada di jalan yang benar. Pasti banyak cobaan, ujian, maupun gangguan-gangguan yang bisa menghambat jalan yang lurus tersebut. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dan bisa memanfaatkan waktu dalam hidup ini semaksimal mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.